Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis jurnal menggunakan SROBE. Adapun judul jurnal yang kami ambil yaitu Pola Asuh Orang Tua, Motivasi dan Kedisiplinan dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja Papua. Jadi yang pertama ada judul dan abstrak. Jadi dalam judul jurnal ini sudah baik, mudah dimengerti, dan sudah menunjukkan desain penelitian yang akan digunakan, yaitu menggunakan cross-seksional. Kemudian dalam jurnal ini komponen abstraknya sudah lengkap. Abstrak dalam jurnal juga sudah memiliki penjelasan yang singkat mengenai topik atau masalah penelitian. Kemudian dalam abstrak juga telah dicantumkan mengenai tujuan, metode, sampel, hasil, dan kesimpulan. Serta pada bagian akhir dicantumkan kata kunci dari jurnal, yaitu pola asuh, motivasi, disiplin, kesehatan mental, dan remaja. Kemudian pendahuluan yang kedua, latar belakang atau alasan. Jadi dalam jurnal ini pada latar belakang itu telah menjabarkan terkait topik yang diangkat, yaitu mengenai kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, dan dalam latar belakang juga telah terdapat referensi mengenai penelitian yang terdahulu. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan. Jadi dalam jurnal ini telah dicantumkan mengenai tujuan dilakukannya penelitian, yaitu untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja. Kemudian dalam jurnal ini juga telah terdapat populasi, yaitu remaja yang berusia 12-17 tahun di SMK Negeri 1 Sorong, dan sampelnya itu menggunakan consecutive sampling, yaitu berjumlah 80 remaja. Kemudian untuk metode yang keempat itu ada desain studi. Jadi dalam jurnal ini desain studi yang digunakan yaitu cross-seksional, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental 80 remaja berusia 12-17 tahun di SMK Negeri 1 Sorong. Kemudian bahan dan alat penelitian digunakan yaitu 4 kuesioner, yaitu Parental Authority Questionnaire Revision atau disingkat PAQR. Baik, selanjutnya poin 5 yaitu setting atau pengaturan. Nah, di mana meliputi populasi, lokasi, dan waktu yang terperinci. Dalam jurnal, populasi pada penelitian ini adalah seluruh remaja di SMK Negeri 1 Sorong. Untuk lokasi penelitiannya sendiri berada di Papua, dan untuk waktunya tidak tertera dengan jelas dalam jurnal tersebut. Selanjutnya poin 6 yaitu partisipan atau peserta. Dalam jurnal ini menggunakan cross-seksional dengan memiliki kriteria inklusi dan cara penentuan subjek penelitian. Dalam jurnal, remaja yang berusia 12 tahun sampai 17 tahun di SMK Negeri 1 Sorong merupakan kriteria inklusi pada jurnal ini, di mana sebanyak 80 orang diambil menggunakan consecutive sampling dengan bahan dan alat penelitian menggunakan kuesioner yang Parental Authority Questionnaire Revision atau PAQR dengan menggunakan metode cross-seksional. Selanjutnya, poin 7 variabel atau variabel, di mana menjabarkan semua variabel. Tetapi dalam jurnal untuk variabel dalam penelitian ini tidak dijelaskan dengan jelas mana variabel dependen dan mana variabel independen. Yang kedelapan yaitu sumber data atau pengukuran. Untuk setiap variabel yang diminati itu diberikan sumber data dan rincian metode pengukuran ataupun penelitiannya. Nah, itu dijelaskan secara komparabilitas atau keterbandingan metode penilaian jika ada lebih dari satu kelompok. Artinya, setiap variabel seperti dalam jurnal ilmiah Pola Asuh Orang Tua, Motivasi, dan Kedisiplinan dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja Papua terdapat variabel terikat yakni kesehatan mental, sementara variabel bebasnya yaitu pola asuh orang tua, motivasi, kedisiplinan, dan pendidikan orang tua, yang mana dijelaskan secara komparabilitas antara satu dengan yang lainnya, serta dilengkapi dengan sumber data ataupun dapus ataupun dalam bentuk catatan kaki. Selanjutnya yaitu bias. Dalam jurnal ilmiah Pola Asuh Orang Tua, Motivasi, dan Kedisiplinan dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja Papua tidak dijelaskan bias yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ukuran studi. Kondisi mental remaja Papua sangat mengkhawatirkan karena rentan dengan berbagai masalah kesehatan mental dan emosional. Nah, dengan hal itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental remaja, khususnya remaja di SMK Negeri 1 Sorong, dengan menggunakan metode cross-seksional dan alat ukur berupa kuesioner.
Baik, selanjutnya pada kuantitatif variabel. Nah, kemudian di sini ada tabel 1, analisis sosiodemografi responden. Di sini menjelaskan secara rinci terkait karakteristik responden. Sebagian besar responden berada di kelas 10 yang berusia sekitar 17 tahun. Perempuan, tinggal bersama orang tua dengan pendidikan sekolah menengah, bekerja sebagai karyawan swasta. Mereka memiliki pola pengasuh negatif, tetapi memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi sehingga memiliki kesehatan mental yang baik. Kemudian pada tabel 2, hasil uji signifikansi simultan atau uji. Kemudian di sini menunjukkan bahwa pola asuh, motivasi, dan disiplin secara bersamaan memiliki efek pada kesehatan mental remaja. Kemudian pada tabel 3, hasil signifikansi pengaruh parsial. Nah, pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa disiplin dan motivasi memiliki hubungan linear dengan kesehatan mental. Tetapi, pengasuh anak tidak memiliki hubungan linear dengan kesehatan mental remaja. Nah, selanjutnya next masuk di statistical methods. Bagian A, penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan studi cross-seksional, menggunakan konsekutif sampling. Kemudian pada bagian B, hasil uji analisis regresi logistik sederhana menunjukkan bahwa gaya pengasuhan, motivasi, dan disiplin secara simultan berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Disiplin motivasi belajar berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,005. Tetapi pola asuh tidak mempengaruhi kesehatan mental remaja dengan nilai signifikansi 0,382, artinya lebih besar dari 0,005. Kemudian pada poin C, remaja berusia 12 sampai 17 tahun di SMK Negeri 1. Kemudian untuk partisipan, di sini remaja berusia 12 sampai 17 tahun di SMK Negeri 1 Sorong yang diambil menggunakan konsekutif sampling. Bahan dan alat penelitian yang digunakan adalah 4 kuesioner, yaitu parental, authority, questionnaire, revision. Jadi dalam jurnal ini karakteristik di Indonesia sendiri sebagian besar anak usia ini masih menjalani pendidikan di sekolah. Di sini ada bukti pendukung yang cukup tentang potensi intervensi dibagi sekolah untuk menciptakan iklim positif berdasarkan dukungan instruksional dan emosional, solidaritas dan persahabatan yang meningkatkan kesejahteraan anak-anak masyarakat. Tetapi masalahnya adalah apakah sekolah mampu menciptakan iklim positif sehingga remaja tidak mengalami masalah mental atau justru sekolah menjadi media masalah mental. Jadi penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan studi cross-seksional untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental 80 remaja berusia 12 sampai 17 tahun di SMK Negeri 1 Sorong yang diambil menggunakan konsekutif sampling. Bahan dan alat penelitian ini yang digunakan adalah 4 kuesioner, yaitu parental authority, kuesioner revision, kuesioner disipliner, dan motivasi, dan general mental health. Penelitian ini disetujui oleh Komite Etika dari Departemen Kesehatan Poltekkes Kesehatan Sorong. Yang kedua ada outcome data. Jadi dalam jurnal ini ada beberapa tabel telah dicantumkan secara ringkas. Tabel 1 analisis sosiodemografi responden. Tabel kedua hasil uji signifikansi simultan. Yang tabel ketiga hasil signifikan pengaruh parsial. Selanjutnya ada main result. Jadi dalam jurnal ini remaja di Indonesia umumnya menghabiskan lebih dari 6 jam sehari dan rata-rata hampir 1.200 jam setiap tahun di sekolah. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa sekolah memiliki pengaruh besar pada kesehatan mental remaja dan bahkan mungkin lebih mempengaruhi daripada lingkungan rumah. Keempat bagian yang menjadi fokus penelitian adalah penggunaan narkoba, agresi, kekerasan, keterlibatan intimidasi, dan gejala depresi. Hasil yang ditemukan adalah bahwa gaya mendidik remaja di sekolah yang berwibawa memiliki risiko terendah, sedangkan remaja di sekolah yang terlalu longgar memiliki risiko tertinggi. Jadi hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa mayoritas responden mengalami pengasuhan negatif yang otoriter dari orang tua mereka, tetapi tidak memiliki hubungan linear dengan kesehatan mental mereka. Selanjutnya yaitu analisis lain yang dilakukan. Dalam penelitian ini,
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik sederhana. Selanjutnya, merangkum hasil kunci dengan mengacu pada tujuan studi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara bersamaan, pola asuh, disiplin, dan motivasi memiliki hubungan linier dengan kesehatan mental remaja. Namun, secara terpisah, hanya disiplin dan motivasi yang memiliki hubungan erat dengan kesehatan. Pola pengasuhan tidak memiliki hubungan linier dengan kesehatan mental remaja. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Dalam jurnal ini tidak terdapat kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian. Selanjutnya mengenai interpretation atau interpretasi. Nah, dalam jurnal ini sudah menjelaskan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental pada 80 siswa remaja SMK Negeri 1 Sorong. Hasil ini menunjukkan bahwa pola asuh, motivasi, dan disiplin secara bersamaan memiliki efek pada kesehatan mental remaja. Kemudian dalam jurnal ini juga mencakup pembahasan mengenai hasil dari studi yang serupa. Next, mengenai generasibilitas. Dalam jurnal ini cara memperoleh data dilakukan menggunakan instrumen berupa kuesioner PAQR, kuesioner disipliner, dan motivasi. Nah, berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa jurnal ini telah tepat dan sesuai dengan judul penelitian. Sampel yang menjadi subjek penelitian adalah 80 remaja berusia 12-17 tahun di SMK Negeri 1 Sorong yang diambil menggunakan consecutive sampling. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara pasti sehingga belum dapat menggeneralisasikan data secara umum. Next, funding atau pendanaan. Nah, dalam jurnal ini dicantumkan bahwa pihak Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong dan SMK Negeri 1 Sorong yang memfasilitasi penelitian tersebut.